Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ latifun khabir. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah untuk bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau syirikkan Allah. Sungguh perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, separuh mati, dan menyusuinya selama 2 tahun. Untuk itu bersyukurlah padaku dan kepada orang tuamu. Hanya pada aku lah tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taati keduanya. Tetaplah berteman, bergaulah mereka keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali padaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berkata Luqman, hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Adzim. Surat Luqman, surat ke-31, ayat 12 sampai 16. Alhamdulillah, dosana pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS, berkat nikmat Allah, kita telah memasuki puasa yang ke-14 hari ini. Adapun pada kesempatan ini, kita mencoba membaca ayat Allah, surat Luqman terkait dengan syukur kepada orang tua dan jangan berbuat syirik. Walaqad atayna Luqman, dan sesungguhnya telah kami datangkan pada Luqman itu hikmah. Allah memberikan sebuah penjelasan terkait dengan pengalaman seorang yang bernama Luqman. Ya, kita tidak akan membahas Luqman ini kapan hidupnya, ya, tapi dia tertulis pengalaman Luqman ini diabadikan Allah di dalam Quran. Apa yang diberikan Allah kepada Luqman ini adalah hikmah. Hikmah dalam pengertian kita bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan. Tapi kalau kebijaksanaan manusia itu datangnya dari pemikiran. Tapi kalau Allah kita dalam Quran kita menemukan kata hikmah, berarti hikmahnya itu dari Allah. Apa hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman ini? An-nishkur lillah, untuk bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah bukanlah perkara yang ringan. Malah di dalam sebuah ayat Allah, fattaqullah la'allakum
tashkurun. Bertakwalah kamu pada Allah agar kamu bersyukur. Berarti syukur itu memang levelnya itu di atas takwa. Nah, bersyukur pada Allah, ya, jangankan bersyukur dalam bentuk pengertian yang sesungguhnya, mengatakan jangankan pada Allah, kepada sesama kita manusia saja, kepada temankah, kepada tetangga, kepada di sana, mengatakan terima kasih aja manusia ini berat. Belum lagi terima kasih dalam bentuk sikap, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perbuatan. Nah, hanya orang-orang yang pada level tertentu yang bisa bersyukur ini. Dan bulan puasa adalah salah satu jalur kita juga untuk menjadi orang yang bersyukur. Seperti kata Allah di surat Al-Baqarah 185 terkait dengan puasa Ramadan, ala ma'adakum wa la'alakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan Allah ke kita dengan nikmat puasa ini, kita disuruh menjadi orang yang bersyukur. Begitupun pemberian Allah berupa laut dengan ikannya, dengan perhiasan mutiaranya, dengan bisanya kapal berlayar di atas laut. Itu pun juga untuk la'allakum tashkurun di surat An-Nahl ayat 14. Begitupun terhadap amir rahmatihi, ya, salah satu rahmat Allah itu adalah menjadikan malam dan siang, malam untuk istirahat, siang untuk mencari karunia Allah. Itu pun harus jalur bagi manusia untuk bersyukur. Nah, tapi banyak manusia sekarang ini ikan yang dia makan itu seolah-olah tiba begitu saja, ya. Tapi kalau orang yang tahu bersyukur, dia makan ikan itu betul-betul terasa bahwa dia adalah pemberian Allah. Begitupun dia melewati siang, dia akan merasa ini adalah kasih sayang Allah. Siang dia bisa beraktivitas, malam dia beristirahat. Nah, itu pengertian an-syukurillah. Nah, namanya bersyukur tentu berbuat sesuatu yang memang disukai oleh yang memberikan kebaikan. Kalau Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kehidupan, ya itu haruslah kita. Nah, Luqman dia bisa bersyukur. Dia dapat hikmah untuk bersyukur itu. Nah, setelah pengalaman Luqman ini, Allah nyatakan berikutnya, ini menjadi kaidah umum bagi seluruh manusia. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kafir, ya, menolak dan mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyyun, maha kaya dan terpuji. Nah, berarti apa? Bersyukur semua manusia di bumi ini sama Allah, ya, yang namanya kekayaan Allah tidak akan berkurang. Kafir pun manusia ini semuanya kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keterpujian Allah tidak akan berkurang. Nah, siapa yang bisa bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, seperti kata Allah di surat Ibrahim, "Isyakartum la'azidannakum." Nah, kalau kalian pandai berterima kasih padaku, ku tambah-tambah nikmatku padamu. Nah, kemudian selanjutnya Allah katakan, "Wa idh qala Luqmanu li abdihi." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, setelah berkata itu bukan hanya sekedar berkata, wa huwa ya'idhu. Terus dia mengajarkan sesuatu yang kemudian menjadi milik dari anaknya itu. Selain bersertifikat. Jadi, ya'idhu itu adalah belajar yang setelah diajarkan, pelajaran itu menjadi miliknya. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran begitu saja. Tapi memang sampai menjadi miliknya ilmu itu. Apa pesan Luqman kepada anaknya pertama? La tusyrik billah. Jangan syirikatkan Allah. Tegas. Kenapa?
lebih dipertegas lagi oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, kita di dalam kehidupan, kata-kata zalim ini adalah sebutan untuk orang yang berbuat sewenang-wenang. Nah, kalau kita tarik pengertian itu ke sini, nah, dilarang bersewenang-wenang kepada Allah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, wa wasainal insana biwalidayhi. Kemudian Allah nyatakan, wa wasainal insan, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kedua orang tuanya, untuk dirawatnya, untuk diurusnya, untuk tempat berbaktinya. Kemudian kenapa harus berbuat baik kepada orang tua ini? Allah nyatakan berikutnya mewakili pengalaman seorang ibu di dalam mengandung dan menyusui anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya bersusah payah sampai setengah mati. Wahnan ala wahnin. Orang yang resiko kematiannya itu tinggi. Sebuah ibu-ibu itu hamil jatuh aja terpleset itu bisa dengan mudah nyawanya melayang, ajalnya menjemput. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusui anaknya itu selama 2 tahun lebih kurang. Nah, kalau kita lihat kehidupan ini, kalau semua orang tua, kalau tetap dia akan memelihara anaknya, sayang dia pelihara, dia lindungi terus. Fitrah manusia ke anak itu sayang, sama dengan hewan juga. Ya, ayam dia pelihara anaknya, dia jaga anaknya. Tapi setelah anak ayam itu besar, yang induknya ladiang yo, atau kalau anaknya yang jantan, apaknya pun dicakai. Kan? Itu perilaku hewan. Tapi hewan dia ke anaknya sayang, dia jaga anaknya. Hewan buas pun dia sayang ke anaknya. Nah, tapi begitupun manusia pun juga tidak makanya banyak di dunia ini hanya Islamlah yang punya konsep yang jelas terhadap orang tua. Nah, ini konsep Islam terhadap orang tua itu adalah wasiat Allah kepada manusia, dia harus mengurus orang tua. Nah, kenapa? Karena pengalaman seorang ibu tadi. Nah, selanjutnya untuk itu, nah, karena begitu resiko seorang ibu di dalam melahirkan kamu, di dalam mendidik kamu, dalam menyusui kamu, ya kan? Aniskurli, untuk itu bersyukurlah pada. Ya, karena nikmat Allah lah, karena karunia Allah lah, kita bisa hidup di rahim ibu sampai kita lahir, sampai kita disusui, sampai kita besar. Ini harus kita syukuri kepada Allah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Nah, itu wajib bersyukur. Nah, syukur itu dalam artian betul-betul berbakti, patuh kepada orang tua. Ya, kalau bersyukur pada Allah, kita patuh sama Allah, patuh sama ketentuannya, patuh sama peraturan-peraturannya. Nah, begitupun dengan orang tua kita. Nah, selanjutnya ada batas dengan orang tua ini, wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Nah, jika mereka berdua itu memaksamu berbuat syirik yang kamu tidak ada ilmu di situ, fala tuti'huma, maka jangan taati. Nah, ini batasnya. Nah, jadi kalau ditantang itu, ya, kita tidak mengikuti perintahnya, itu udah kayak palo. Nah, meskipun begitu, wasahibuma fid dunya ma'rufan. Di dalam kehidupan dunia, dalam kemanusiaan kita sebagai anak pada orang tua, kita harus tetap sahib huma, menemani mereka, mengurus makan mereka, mengurus urusan-urusan dunia mereka. Di dunia ma'rufan, ya. Tetap ma'rufan,
ya, normatifnya seorang anak kepada orang tua, ya. Kita kan ada hukum sosial, ya, seorang anak itu dia harus begini pada orang tuanya. Tapi batasnya itu di syirik itu. Kalau ada perintah syirik dari orang tua kita tidak taati. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan man anaba ilayya. Ya, jalan yang orangnya anaba ilayya, orang yang kembali padaku. Berarti orang-orang yang memang menjalankan ayat-ayat Allah, ya. Menjalan orang-orang yang saleh, ya kan. Wattabi', ikutilah tetap, ya kan. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali dan akan kuberitahukan apa yang kamu kerjakan. Berarti di sini jelas bahwa perilaku kita di dalam ke orang tua ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ya, nggak bisa, nah, dengan kita mengimani ini, nah tentu kita, ya, beruntunglah di antara kita yang masih ada orang tua sehingga bisa beribadah, ya kan, bisa menjalankan wasiat Allah ini sebagai ladang amal, ladang ibadah, pintu surga untuk karena berbakti ke orang tua ini. Nah, selanjutnya sebagai dasar untuk Allah jelaskan berikutnya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. Bahwa nasihat ke anaknya berikutnya oleh Luqman, bahwa sesungguhnya jika kamu mengerjakan sesuatu amal yang sebesar biji sawi, ya, kemudian dia itu ada di atas batu, di langit atau di bumi, sekecil apapun itu kegiatan kamu, atau sekecil apapun itu sesuatu tersebut, ya, Allah tahu. Nah, berarti orang yang memahami ayat ini, ya, orang yang dalam berhadapan dengan orang tuanya, atau orang yang bersyukur atau tidak bersyukurnya kita, Allah tahu. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Karena ayat itu ditutup dengan innallaha latifun khabir. Sebenarnya Allah itu Maha halus dan Maha mengetahui. Nah, jadi itulah kira-kira di pertemuan ke hari 14 ini, ayat surat Luqman ini, semoga mempertajam makna syukur yang juga merupakan tujuan dari puasa ini adalah kita juga menjadi orang bersyukur. Ya, la'allakum tashkurun, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.